Mulailah kemudian mereka berbicara. Proses demokratisasi membutuhkan pendidikan. Maka partai politik punya kewajiban, salah satunya adalah pendidikan politik. Gampang tidak. Saya mencontohkan Bapak Ibu pada saat kasih kuliah umum di beberapa perguruan tinggi waktu itu di Jawa Barat. Antara lain kalau nggak salah di Pasundan. Saya tanya kawan-kawan mahasiswa, siapa yang masuk partai? Relatif nggak ada. Partai kemudian menjadi lembaga yang menjijikkan. Kalau partai nanti seperti itu. Lalu saya berikan 3 contoh. Contoh saya ini saya pakai itu. Jadi ternyata saya itu gabung partai itu setelah diteliti sama kawan-kawan dan penelitiannya tidak terlalu keliru. Saya 24 tahun sudah gabung parpol. Xi Jinping itu 21 tahun gabung parpol. Maka ini usia-usia mahasiswa. Obama itu ternyata 35 tahun gabung parpol. Dan 3 orang ini akhirnya pernah menjadi legislatif. Saya ingin mencari ke anak muda saja. Untuk mau dia bersikap dengan proses yang panjang. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan. Dan kemudian 2 orang berikutnya menjadi presiden. Yang satu baru capres. 3 contoh ini contoh konkret yang saya ajak anak-anak muda. Jangan risih. Anda mau terlibat. Karena politik itu urusan kehidupan. Apa yang tidak kehidupan? P3K aja urusan politik. Ya enggak Bu? Cuti hamil urusan politik. Betul enggak? Penurunan kemiskinan tadi urusan politik. Undang-undang kesehatan urusan politik. Semua kehidupan urusannya politik. Maka kalau Anda tidak mau terlibat, kita akan ketinggal. Maka di kesempatan-kesempatan tertentu saya melamar. Lebih banyak orang untuk bisa terlibat. Orang baik masuklah. Karena nanti godaan kalian ada 2. Anda ketularan atau akan menjadi pengawal demokrasi. Yang idealis akan menjadi pengawal. Yang tidak akan ketularan. Karena di sana banyak sekali kenikmatan. Hati-hati. Power tends to corrupt. Maka terima kasih sekarang banyak sekali caleg dari Muhammadiyah ke PDI Perjuangan. Berdiri juga boleh kok para caleg, silakan. Ada masuk kemudian ke yang lain, silakan. Maksud saya ke partai apapun. Ya, yang begini-begini juga boleh Anda ikut. Boleh. Ke Perindo boleh, ke P3 boleh. Ya. Oh, tidak juga nggak apa-apa. Jadi artinya Anda punya hak. Ya. Tapi ketika orang mau berproses sampai pola demokrasi nanti bisa terbentuk, maka demokratisasi mesti dilakukan. Apa yang mesti kita lakukan? Pendidikan mas, nggak ada yang lain. Pendidikan politik yang mencerahkan. Bahwa politik itu bisa jelek, tapi juga agung untuk memutuskan kenapa kita harus berpihak, kenapa harus ada afirmasi, kenapa harus ada subsidi, kenapa harus ada beasiswa. Itu keputusan politik. Termasuk keputusan politik kenapa harus oligarki, itu juga keputusan politik. Kalau kemudian mereka menguasai secara oligar, mereka juga akan memutuskan itu dan itu bahaya. Ini salah satu yang kemudian kita mesti lakukan dari kualitas demokrasi. Pak Mahfud menangani KKB ya. Pak Mahfud yang KKB ya, silakan. Tapi saya mau kasih dikit aja. Saya barusan pulang dari Papua. Yang dibutuhkan dia hanya satu. Kasih kami ruang dialog. Untuk kami bisa merepresentasikan pendapat dari berbagai kelompok apa yang kami mau. Janganlah semua dikirim senjata kepada kami. Dan ini dibutuhkan para negosiator untuk masuk zona netral dan mereka membuat konsensus bersama. Silakan Prof. Pak Mahfud. Profesor Makmun, kita tetap memakai istilah KKB, kelompok kekerasan atau kelompok kriminal bersenjata. Karena alasannya begini, kalau kita pakai istilah KKSB, kelompok kekerasan separatis seperti yang mereka inginkan, itu nanti kita boleh dicampuri luar negeri. Luar negeri bisa ikut campur kalau kita menyebut mereka separatis. Oleh sebab itu kita tidak pernah terpancing dengan orang-orang Papua. Kami ini kelompok kemerdekaan Papua Barat, kami organisasi Papua Merdeka. Tidak kita pakai itu. Karena begitu kita menyebut istilah itu berarti kita boleh membiarkan orang luar masuk, negara lain masuk, PBB masuk pada separatis itu. Kita pakai KKB. Kita juga tidak pakai teroris, Pak. Tidak pakai istilah kelompok teroris bersenjata.
Karena apa? Kalau begitu bicara teroris, hukum acaranya tuh luar biasa. Kalau kriminal biasa itu orang ditahan 20 hari, diperpanjang 20. Kalau ini bisa berbulan-bulan, Pak. Bisa setahun ditahan tanpa proses karena tujuannya teroris. Dan itu tidak bagus bagi perkembangan hukum kita. Oleh sebab itu, kita pakai kelompok kekerasan bersenjata dan pendekatannya tadi pemerintahan teritori. Bermusyawarah, berembuk, diajak bicara gitu. Karena sebenarnya mubadir sih kita menyerang mereka itu kan nama-nama mereka tuh sudah tercatat. Ini namanya bersembunyi di daerah mana sulit diketahui itu sudah ada sedikit sekali. Kalau kita menganggap mereka ini sangat besar sekali menurunkan apa namanya sampai ngundang negara lain gitu. Sekarang kan sudah banyak tuh suara-suara agar ngundang PBB untuk menyelesaikan itu. Kita tolak gitu. Karena ini adalah soal kriminal. Bukan soal separatisme, bukan juga soal terorisme gitu. Meskipun orang-orang tertentu sudah kita putuskan sebagai teroris ya, seperti Kagoya dan sebagainya. Ada lima kelompok itu kita sebut sebagai teroris. Nah kalau kualitas demokrasi turun Pak ya memang susah ya Pak. Gini loh, usul-usul seperti Pak Makmun Morote untuk memperbaiki misalnya bagaimana undang-undang partai politik dan sebagainya itu sudah masuk semua ke kami, misalnya threshold dikurangi, partai politis supaya dibatasi, tidak boleh konflik of interest, itu ya bagus, ada di naskah akademik kami pemerintah. Tapi ketika masuk ke DPR, DPR-nya tidak setuju, padahal mengubah ini harus dengan undang-undang. Nah oleh sebab itu, maka sekarang pilihlah tuh anggota-anggota DPR yang aspiratif terhadap gagasan-gagasan seperti ini. Karena gagasan Baso itu selalu sering tidak masuk di DPR, terutama kalau penataan politik. Hanya berdiskusi-diskusi di kampus, di koran gitu. Kita masuk ke DPR, DPR-nya bilang, ini kan keputusan di tangan kami. Kamu kan hanya akademik, akademik itu hanya di kampus. Kami ingin ini ya ini, tidak berubah undang-undangnya. Sampai sekarang. Nah itulah perjuangan kita ke depan, masyarakat sipil, kampus bersatu, biasanya bisa mendorong hal-hal yang seperti ini. Baik. Terima kasih Pak. Soal pidato Pak, kalau Bapak terpilih apa pidatonya, kalau tidak terpilih apa pidatonya Pak? Ya Pak Ganjar yang bertugas pidato Pak Ganjar kalau terpilih. Saya sampaikan di awal kalau terpilih mohon doa dan dukungannya. Kalau namanya sudah tidak terpilih kita kasih selamat kepada yang terpilih. Baik, terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.